3. Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tajalbaba yatajalbabu tajalbuban wa mutajalbaban fahuwa mutajalbibun wa dzaka mutajalbabun tajalbab la tatajalbab mutajalbabun mutajalbabun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tajawraba yatajawrabu tajawruban wa mutajawraban fahuwa mutajawribun wa dzaka mutajawrabun tajawrab la tatajawrab mutajawrabun mutajawrabun tamaf'ala yatamaf'alu tamaf'ulan wa mutamaf'alan fahuwa mutamaf'ilun wa dzaka mutamaf'alun tamaf'al la tatamaf'al mutamaf'alun mutamaf'alun tamaskana yatamaskanu tamaskunan wa mutamaskanan fahuwa mutamaskinun wa dzaka mutamaskanun tamaskan la tatamaskan mutamaskanun mutamaskanun tafai'ala yatafai'alu tafai'ulan wa mutafai'alan fahuwa mutafai'ilun wa dzaka mutafai'alun tafai'al la tatafai'al mutafai'alun mutafai'alun tasyariyafa yatasyariyafu tasyariyufan wa mutasyariyafan fahuwa mutasyariyifun wa dzaka mutasyariyafun tasyariyaf la tatasyariyaf mutasyariyafun mutasyariyafun tafa'la yatafa'la tafa'liyan wa mutafa'lan fahuwa mutafa'lin wa dzaka mutafa'lan tafa'la la tatafa'la mutafa'lan mutafa'lan tasalqa yatasalqa tasalqiyan wa mutasalqan fahuwa mutasalqin wa dzaka mutasalqan tasalqa la tatasalqa mutasalqan mutasalqa Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ngaji. Di sebelumnya ya udah ini yang tadi sebutin maju sini al pokok. Yang puasa ngomong apa? Ngomong puasa siapa? Ya udah maju sini. Pokok duluan. Yo. Nih buat jajan. Ini maksudnya selain ke Bang Aldi habis kalau ini ya enggak? Oke. Kevin pakai duluan lagi. Lu puasa semalam udah nih. Udah itu ntar mie-nya diambil. Kamu ambil sekarang mie-nya ini kalian. Lu apa? Lu mah berapa? Mana tadi? 2.000. Buat beli es apa enggak nih?
Jangan buat beli es. Ngerti? Nih. Nih kalian nih, ini dari Pak Pendeta. Sandra taruh di sana. Nah, taruh di atas sana. Terima kasih ya. Pizza. Lu puasa? Loh, maka yang puasa dapat duit. Lu puasa? Lu apa? Ini sekalian nih 3. Udah habis berarti ya. Oke. Yuk kamu Neng nih ya. Ini untuk yang perempuan juga nih Pizza Hut. Oke. Lah ini udah diambil, dikesonoin semua. Bantuin apa? Nah, kamu apa? Lo kenapa baru maju? 2.000 belakangan. Nih ya, ntar nangis lagi lu. Lu puasa bener ya? 2 kali puasa lu ya? Nih 20 berarti. Udah gak apa-apa. Lah gak usah harus. Siapa lagi yang puasa? Riu puasa. Bokok puasa. Lah ya udah. Kalau pengen dapat 10.000 lo puasa Senin Kemis. 10.000 kan lumayan. Berat duit. Yang disemarin apa? Pri. Si Apri nih. Oke, sekarang lanjut ngaji halaman 61 wa kharaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja biqaulina walam yuksad biha ahdun. Wa kharaja dan kecuali, keluar, maksudnya keluar itu kecuali biqaulina dengan ucapan kami, yaitu lafadz walam yuksad biha ahdun. Itu kan kemarin udah al isim mausul yang tidak dituju, maknanya ahdun itu sesuatu yang udah diketahui. Nah kan ada al-ahdi dzikri, ada al-ahdu dzikni, kan gitu. Nah, apa yang kharaja ma al. Idza kusida itu isinya ma, itu ma isim mausul. Ma isinya ma ya al. Idza kusida apabila dimaksud apa yang kusida bi al dengan al. Oh, idza kusida apabila dimaksud bi al dengan al apa al ahdu. Makna al ahdu sesuatu yang telah diketahui. Wa nahwuhu dan seumpama al ahdu. Kalau al, nah ini kan diingat-ingat memori kalian. Ini kan masih bahas al isim mausul, kan kemarin al macam-macam. Ada al untuk ta'rif. Al ta'rif kan kemarin tidak termasuk al mausul, kan gitu. Nah, fa innaha maka sesungguhnya al yang dimaksud al ahdu takunu itu ada apa al, ada itu ma'rifatan ma'rifat. Nah itu yang tadi saya tanya bittifakin. Kalau tulisan kalian setelah alif ada lam kan? Ya, itu salah. Ini yang benar. Kan kalau tulisan di kitab begini. Begini bukan? Ini salah. Yang benar begini. Bittifakin. Jadi lamnya ini enggak ada. Nah. Kan dari kata-kata ittafaqo yattafiqu ittifaqon. Lah kok ada lam? Nah, yang nulis belum ngopi. Benerin. Orang dikasih tahu. Ini lamnya enggak ada, yang bener yang bawah. Kalau kita penyapri bener tadi. Ya. Tuh, itu ketelitian. Ya kalian coret-coret itu enggak apa-apa, atau kurungin tulis di luar. Nah, kayak begini. Qauluhu bil bittifakin as-shawab begini gitu loh. Ucapan muson tulisan di kitab bittifakin yang bener ini bidunil lami dengan tanpa lam. Tuh gitu. Itu cara kita teliti membaca kitab. Ya enggak ada emang. Kama sebagaimana keterangan qala yang berpendapat siapa Ibnu Anaqo'a, Imam Ibnu Anaqo. Karo'aitu rojulan, seperti contoh ro'aitu rojulan.
melihat siapa saya rajulan pada seorang laki-laki. Yadribu Zaidan, yang memukul siapa rajul Zaidan pada Zaid. Fa akramtu, maka memuliakan siapa saya ad-doriba, pada orang yang memukul Zaid. Tuh perhatikan, walaupun nggak usah saya tulis, papan tulis dah. Tapi kalian belajar mencermati redaksi. Kan gini, kemarin dinyatakan al yang termasuk isim mausul adalah al yang semakna dengan alladzi, baik itu menunjukkan mufrad, tasniyah atau jamak, baik mudzakkar atau muannas, dan tidak dimaksudkan untuk al-ahdu itu. Kan ada al yang menunjukkan al-ahdu dzikri, al-ahdu zihni, ya kan? Nah, enggak dimaksudkan itu. Kalau al yang dimaksudkan al-ahdu, maksudnya udah diketahui, apakah diketahui dalam hati atau al-ahdil huduri, itu jenis-jenis al, kan gitu, atau al-lil ahdi zihni, yang udah diketahui dalam hati, atau al-li ahdi zikri. Nanti ada contoh-contoh di belakang itu. Yang kemarin ngaji kitab-kitab yang kemarin kan udah. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Anaqo, nih saya tulis saja. Contohnya gini, ra'aitu rajulan yadribu Zaidan. Ini nanti habis ya, berarti kan nih supaya kalian belajar mengetahui siakul kalam. Ra'aitu rajulan yadribu Zaidan. Oke? Akhirnya fa'akramtu ad-doriba. Ad-doriba. Ini yang menjadi contoh ini loh. Tapi dari kronologis redaksinya, saya melihat seorang laki-laki. Ro'a itu melihat siapa saya rajulan pada seorang laki-laki. Sifatnya rajul, yadribu sifat, karena jatuh setelah rajul. Rajul isim nakirah, maka ini sifat. Yang memukul siapa rajul Zaidan pada Zaid. Saya melihat seorang laki-laki yang mukul Zaid. Nyambung nih. Ada kata kalimat yadribu kan? Nyambung nih. Karena orang laki-laki tadi berjasa, Zaid resek orangnya, dipukul sama orang laki-laki. Fa'akramtu, maka memuliakan siapa saya ad-doriba, pada pemukul. Maksudnya pemukul kan pemukul Zaid. Ngerti kan? Saya ulangi, perhatikan, saya ulangi lagi. Saya melihat rajulan. Oke? Jumlahnya lafadz yadribu Zaidan kan sifatnya rajul. Kalau diisimkan kan sama dengan ad-dorib kan? Paham? Memang kalau di sini kan berupa fiil. Nah, di sini fa'akramtu ad-doriba, maka saya memuliakan siapa saya ad-doriba, pada orang yang mukul. Dalam kalimat ad-dorib, al yang dimaksud di sini ini bukan al isim mausul, walaupun selahnya berupa isim sifat, isim fa'il. Kenapa? Karena al yang ada pada lafadz ad-dorib, ditengok dari kronologis kalimat sebelumnya, alnya cenderung al-lil ahdi zikri. Udah disebutkan. Kok disebutkan? Yaitu dari lafadz yadribu. Nyambung nih. Nah, al yang ada lafadz ad-dorib di sini tidak menekankan kepada al isim mausul, tapi al lil ahdi. Jadi untuk takrif, memakrifatkan. Tapi takrifnya kan al macam-macam. Ada lil ahdi, ya kan?
ada al-jinsiyah nanti dalam bab berikutnya. Nyambung nih ya. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa saya wanti-wanti bahkan sampai saya ulangi. Nah, supaya kalian bisa menghidupkan, nah itu tadi al yang lil ahdi gitu loh. Oke. Sekarang kita lanjutkan walihada, dan karena ini dilihat kitabnya gitu Pri, diingetin. Udah dapat 2.000 kali 2 4.000, masih meleng mulu. Ntar kalau beli es saya laporkan ke Bu Marhamah. Bu Marhamah al asal ini al nih makasih dulu nih, ya kan? Asal dikasih duit buat beli es, nggak saya kasih duit lagi, nggak apa-apa. Ya, lah iya. Begitu gak dikasih duit, manyun aja al sedih. Kenapa? Nggak punya duit. La ilaha illallah. Emang tiap hari punya duit? Lah iya. Oke. Walihada, dan karena ini al yang untuk lil ahdi termasuk untuk takrif, untuk ma'rifat, kanat ada apa al fil asma'il husna, dalam asma'il husna lil kamali. Kamal kemana nggak ngaji nih? Giliran disebut nggak datang dia. Lil kamali, untuk makna kesempurnaan. Kama sebagaimana keterangan nasso yang telah menetapkan. Nas itu ketetapan. Nasso yang telah mendekrit. Kalau bahasa resminya dekrit. Yang telah menetapkan alaihi atas ma. Siapa? Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar, wa ghairuhu, dan lainnya Imam Ibnu Hajar. Fal alimu, maka bermula lafaz al alimu wal khaliqu. Al alim apa mananya? Yang maha mengetahui. Wal khaliq, yang menciptakan. Al musawwir, yang membentuk gambar. Membentuk gambar itu maksudnya nih kayak ibu mengandung, ya kan? Itu kan ada janin di, nggak hanya ibu, umpamanya kambing atau ayam atau apa, ada telur. Telur itu Allah udah bisa mentaswir, membuat bentuk itu loh maksudnya. War-Razzaq, Ar-Razzaq maknanya adalah zat yang memberi rizki. Maknahu itu bermula maknanya al-alim wal khaliq wal musawwir wal razzaq. Al-kamilu itu zat yang sempurna, fi maknal ilmi dalam makna keilmuannya, wal khalqi dan penciptaannya, wat taswiri dan penggambarannya, war rizki dan dalam memberi rizkinya. Ini perhatikan, sebagaimana al yang ada pada lil ahdi zikri, atau lil ahdi aja lah, bisa lil ahdi zikri, bisa lil ahdi khuduri, bisa lil ahdi zihni, kan itu maknanya al ahdu. Itu lebih menekankan kepada makna ma'rifat daripada al menunjukkan isim mausul. Seperti contoh ini barusan, fa akramtud doriba, dari kronologis ra'aitu rajulan yadribu zaidan fa akramtu ad-doriba. Ad-doriba alnya disebut dengan al apa tadi? Al ta'rif dari sisi lil ahdi. Lil ahdi zikri, maksudnya lil ahdi zikri, lafaz ini udah, lafaz ad-dorib udah disebutkan walaupun redaksinya pakai mudhari. Kan gitu tadi. Nah, begitu juga al yang ada pada Asmaul Husna. Lu pada hafal enggak Asmaul Husna? Dihafalin, hafal kong? Oh. Lu hafal, Dre?
Nas'aluka ya man wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqur barul dan seterusnya lah. Nah, Asmaul Husna pun santri ya kudu hafal. Kan kata Nabi, inna lillahi, bukan wa inna ilaihi rajiun, gua sentil lu. Orang kata Nabi itu bukan ayat. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman man akhsaha dakhalal jannah. Allah ini mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, memperhatikannya, dibuat wiridan. Dulu setiap malam Jumat pasti saya baca Asmaul Husna. Waktu doa tahlil itu, nas'aluka ya man wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus apa kong? Al-khaliqul barul musawwirul ghaffarul qaharul wazaqur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi' al-mu'izzul mudhillus samiul basir al-hakamul adlul latiful khabir al-halimul adimul ghafurus syakur dan seterusnya lah. Mau dibaca mau kelar. Kalau kalian hafal nggak nyampe 3 menit. Kalau sama masih tambahin alladzi takut jasad kan sampai as-sabur. Ya kan? Masih tambahin kalau saya mah. Kan alladzi takut jasad anil asbaidatu wa tanazat amma sabatil amsali sifatu wahidun bila killah wa mawjudun bila nihaya awalun bila ibtidain wa akhirun bila intiha dan seterusnya lah. Gula kudu apal santri Asmaul Husna. Lu apal bal? Lu berarti harus puasa riyadhah Asmaul Husna. Asmaul Husna buat jurus gunting bisa. Wah, macem-macem. Jarak jauh ada orang resek bisa dikoyak isi perutnya. Ya kan? Nah, itu dari Asmaul Husna. Nah, cuma kan jangan buat kejahatan. Itu kan kalau kita mau buat jahat. Lah tahu banyak pisau. Lah kalau buat motong sayur, ngupas buah, manfaatnya enggak? Nah, coba kalau pisau buat mencelakai orang ya dosa, ya sama Asmaul Husna juga. Mau kudu apal santri. Itu kan di awal Al-Qur'an ada. Mau kudu ntar kalau pengen apal gua buat wiridan wajib lu. Ya kan? Loh iya enggak? Kalian sekarang Al-Waqiah hafal apa enggak? Hafal orang tiap hari dibaca. Yasin hafal apa enggak? Hafal. Lu enggak hafal Al? Kagak, Yasinnya doang. Yasin, ono Bang Odeng tetangganya kan. Nama tetangganya Cook nah. Yasin Bang Odeng. Ya. Lah iya, tabarok. Ya kan tabarok kalau setiap hari kalian baca rutin ya hafal. Termasuk ayat-ayat pilihan yang kalian buat wirid. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni. Kan pada hafal karena setiap hari dibuat wiridan. Nanti saya tambahin wiridannya Asmaul Husna. Mana agak lama. Kalau bareng-bareng ya tapi cakep sebenarnya lah ya. Nutrisi batin itu. Udah. Nah, al yang ada pada Asmaul Husna bukan untuk isim mausul, tapi lebih menunjukkan makna kamal, kesempurnaan Allah. Umpamanya ya man wallahu la ilaha illa huwa ar-rahman. Itu maknanya al-kamalu fir rahmah. Ar-rahim sama. Al-mutakabbir al-kamalu fit takabburi. Al-khaliq kan al-khalqi dan seterusnya lah. Al-basitu al-kamalu fil basti, dalam pemberian. Wal qabdi, dan dalam menahan apa-apa yang Allah kehendaki dan lain sebagainya. Nah, al yang ada pada semua Asmaul Husna itu bukan al isim mausul, tapi al fungsinya adalah lil kamal. Apa maksudnya lil kamal? Untuk menunjukkan makna kesempurnaan. Nyambung? Tuh. Wa nahwuhu
Kan tadi contoh kadzoribi wal madrubi wa nahwuhu, dan seumpama lafat ad-dorib wal madrub ay nahwu ma dzukira. Tegasnya seumpama contoh dzukira yang telah disebutkan apa ma minad doribi wal madrub, nyatanya dari contoh ad-dorib. Contoh yang pertama kan kemarin ad-dorib wal madrub dan al madrub. Ad-dorib yang memukul, al orang, doribu yang memukul, al orang, madrubu yang dipukul, kan gitu kemarin. Mimma nyatanya lafat jaa yang datang apa ma ala wazniha atas wazannya madzukira. Maksudnya madzukira apa? Ad-dorib itu kan mewakili isim fa'il. Isim fa'il nggak harus sulasi. Paham maksudnya? Kalau dalam ilmu sorob setelah fahuwa itu kan isim fa'il. Tadi yang kalian baca tafa'ala, ya kan? Iya bener ya? Apa? Tafa'lala. Contohnya tamaskana. Kan fahuwa mutamas kinun umpamanya kan? Nah, setelah fahuwa dalam ilmu sorob, dalam amsilatu tasrifiyah itu namanya isim fa'il. Dan kalian harus bedain antara isim fa'il dan fa'il, kan beda. Kalau fa'il, ini saya ulangi nih. Kalau fa'il itu dalam ilmu nahwu, ja'a zaidun, ya kan? Ya ini contohnya. Ro'aitu atu, ini fa'il. Nah kalau isim fa'il itu pembahasannya dalam ilmu sorob, yaitu gampangannya apa itu isim fa'il? Lafat yang menunjukkan pertama zat, kedua sifat. Zat maksudnya apa? Ini contohnya ad-dorib, zat orang, ngerti? Sifatnya memukul, maka digabungkan orang yang memukul, itu isim fa'il. Kalau sulasi biasanya ngikuti wazan fa'ilun, ya kan? Kan masing-masing. Kalau sulasi mazid ada yang ngikuti wazan mufa'ilun, ada yang mufa'ilun, ada yang muf'ilun. Ngerti gak? Nah itu isim fa'il. Setelah wadhaka maf'ulun, itu namanya isim maf'ul. Maka kenapa disebut dengan isim fa'il? Karena dari sulasinya ngikuti wazan fahuwa fa'ilun, akhirnya disebut isim fa'il. Wadhaka maf'ulun, akhirnya disebut dengan isim maf'ul. Bisa bedain ya antara fa'il dan isim fa'il, antara maf'ul bih dan isim maf'ul. Kalau ini yadribu zaidan maf'ul bih. Tapi kalau madrubun isim maf'ul. Loh, kan beda kan? Kalau maf'ul bih bahasanya ilmu nahwu, kalau isim maf'ul bahasanya ilmu sorof. Nah, itulah sorof itu penting. Maka sorof disebut dalam bahasa Arab itu ummul lughah, ibunya bahasa atau induknya bahasa. Wa nahwu abuha. Nahwu itu bapaknya bahasa. Bapak sama ibu dominanan siapa? Emak. Lo ngerti kan? Yang lahirin emak, yang ngomong emak. Mak lu siapa? Lo gue ditanya bener, mak lu siapa? Bu Marhamah siapa? Bunda. Bunda sekali. Lu tahu bunda gak? Ya gak? Ngomong sama Al. Oke. Fanahud doribi, maka bermula seumpamanya lafat ad-dorib itu lafat innal musaddiqina wal musaddiqati. Ad-dorib kan tadi sebutnya apa? Isim
isim fa'il kan. Nah itu kan isim fa'il dari sulasi. Kalau sulasinya mazid, saddaqa yusaddiqu, tasdikon tasdikotan tasdokan mufawa musaddiq. Oh. Innal musaddiqina, sesungguhnya orang-orang, nah itu yang membenarkan, wal musaddiqati, dan perempuan-perempuan yang membenarkan, itu kan dua-duanya isim fa'il. Nah itu loh al yang ada pada lafadz al musaddiqina itu namanya al isim mausul. Nyambung. Jadi al, innal, inna, asalnya kan inna al, sesungguhnya orang banyak. Musaddiqina, yang membenarkan siapa al. Loh gitu loh. Wal kan asalnya wa'al. Ngerti kan? Dan sesungguhnya perempuan banyak. Selanya al musaddiqo. No dibangunin ngantuk mulu, la ilah. Begitu lagi. Orang ngantuk dibangunin. Mana? Lu ngantuk? Dari sekolah. Lah iya udah melek, jangan ngantuk, orang ngaji ngantuk mulu. Wa'al, dan sesungguhnya perempuan banyak, musaddiqati, yang membenarkan siapa al. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya ayat innal musaddiqina wal musaddiqat, itu inna bermula inna, harfu taukidin, itu huruf taukid. Wa nasbin, dan huruf nasab. Tansibu, yang menasobkan apa inna al isma pada isimnya. Wa tarfa'u, dan merofakkan apa inna al khobaru pada khobarnya. Al musaddiqina bermula lafadz al musaddiqina, itu ismuha, isimnya inna. Mansubun, yang dibaca nasab ya dengan inna. Wawa, dan bermula al musaddiqina, itu mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbi, dan bermula alamat nasabnya al musaddiqina al ya'u, itu huruf ya. Niabatan, karena sebagai ganti anil fathah, jadi fathah. Li'annahu, karena sebenarnya al musaddiqina itu jam'u mudzakkarin, jamak mudzakkar, sifatnya jamak, salimun, yang selamat. Kan gampang kan? Innal musaddiqina dibaca nasab, yang menasobkan inna. Alamat nasabnya apa tadi? Iya, pakai mikir lagi. Kenapa iya? Karena dia termasuk jamak mudzakkar salim, kan begitu. Wan nunu, dan bermula nunnya itu zidat, ditambahkan apa nun iwadon, karena sebagai ganti anal harokati, dari harokat. Wat tanwini, dan tanwin. Alladzaini, yaitu harokat dan tanwin. Karena yang ada apa harokat dan tanwin, ada itu fil ismil mufradi, dalam isim mufrad. Wa musaddiqina, dan bermula lafadz musaddiqina itu ismu fa'ilin, isim fa'il. Ya'malu, yang beramal apa musaddiqin, amalal fi'li, dengan seperti amalnya fi'ilnya. Yarfa'u, yang merofakkan apa isim fa'il, yaitu musaddiqin, al fa'ila, pada fa'ilnya. Wa yansibu, dan menasobkan apa isim fa'il, al maf'ula, pada maf'ulnya. Wa fa'ilu, dan bermula fa'ilnya ayat al musaddiqina, itu mustatirun, tersimpan fi, dalam ayat musaddiqina. Jawazan, dengan jawaz, boleh, enggak wajib. Takdiru, bermula kira-kiranya fa'il, hum, itu lafadz hum. Wa huwa, dan bermula hum, al aidu, itu aid. Lafadz apa aid? Lafadz yang kembali kemana? Ala, al atas al. Al mausulati, yang berupa isim mausul. Nih perhatikan, segitu doang aja ribet loh. Nih gue nulis ini. Innal musad, perhatikan loh. Ini jangan meleng, ntar nggak mudeng lagi. Innal musaddiqina, musaddiqat sama lah. Habis ini sebetulnya. Nih, ini al yang ada di sini itu mausul. Al musaddiqina itu namanya selah, karena selahnya isim mausul al itu kan
berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Lah, ini isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Artinya kan berbunyi fa'il. Fa'ilnya mana? Siapa? Hum. Hum ini kembali kepada al. Karena al isim mausul mustarok bisa menunjukkan mufrad, tasniyah, jamak. Nisbatnya di sini mudzakkar. Nanti ayat berikutnya wal musad dikoti. Ini muannas. Al yang ada dalam wal musad dikot itu menunjukkan jamak tapi muannas. Lah terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya berarti hunna. Kembalinya kemana? Ke al. Karena al di sini isim mausul mustarok yang bisa menunjukkan sama ini tadi. Nyambung nih. Itulah yang dimaksud isim mausul mustarok, ada man, ma, ayun, al dan lain sebagainya. Pemahamannya seperti ini. Nah, jadi perlu kalian ingat-ingat. Nanti ada yang bab berikutnya ya, halaman 60 berapa itu. Nanti ada bab ma'rifat dan nakiroh. Al itu bahasnya yang terakhir. Kan gitu. Nah, al dalam al ta'rif dengan al yang ada pada isim mausul itu beda. Nyambung? Perlu ditanya lagi. Umpamanya al musaddiqina, alnya namanya apa? Al Qomariyah, Pak. Kagak nyambung lu. Al Qomariyah bahasanya ilmu tajwid. Ngerti maksudnya? Lo kan sama aja, Pak. Lah beda lah. Disiplin ilmunya kan beda. Lah, ntar ad-dharibu, ad-dharib. Nah, ini kan al langsung ke dot. Alnya al apa? Ayu asamsiah, Pak. Kagak nyambung. Itu namanya ilmu tajwid. Nyambung nggak? Sama yang semak kamar malam maknanya kudus. Kan lu pada keder. Kudus atau hadas pembahasannya apa? Ilmu fikih kah? Ilmu tauhid kah? Atau ilmu nahwu? Kan beda-beda. Kalau ilmu fikih hadas itu ya yang membatalkan wudhu atau mandi, kan gitu. Kalau hadas atau kudus dalam pembahasan ilmu tauhid maknanya baru. Tapi kudus atau hadas dalam pembahasan ilmu nahwu maknanya apa kemarin? Perbuatan. Lah ini kan kudu nyambung, kudu paham. Ya dan kemana? Lah perasaan tadi sakit apaan? La ilaha illallah. Puyeng mah gampang jedotin ya kok. Hilang ya. Mah bisa aja perasaan. Emang hujan-hujanan tadi? Wah ilaha illallah. Lapar kali. Makanya ini diperhatikan. Tadi saya ngeliatin si Epan aja tadi beli telur. Lah masak dulu ngapa? Kalau kebangetan lapar jangan diforsir. Apalagi kaitannya yang memakan tenaga berat. Nggak boleh. Nanti gampang sakit. Orang lagi ngangkut berat begitu diisi. Gitu loh. Ya makanlah. Nah, kan kalian makan umpamanya itu apa bisa kalian habisin, ya enggak? Kenyang apa enggak? Ya kenyang, tapi asal lu kenyang udah lapar lagi. Kenapa? Makanan kita biasanya nasi. Nah kalau Nur, lu sama Umi, jangan ngomong sendiri lu. Orang Timur biasanya makannya jagung. Begitu dia makan nasi, kita belum makan. Padahal udah makan nasi baskom. Ngerti maksudnya? Dulu lu waktu masih di sono lu. Kalau sekarang kan udah adaptasi. Begitu juga orang Papua atau orang-orang yang lebih timur lagi. Kan biasanya makannya apa? Sagu. Sagu yang kita nggak boleh mencela.
Itulah ragam Indonesia. Orang biasa makan sagu itu pakai supit begini di until gini ya pinter. Ngerti maksudnya? Orang biasa makan sagu kok suruh makan nasi, ya belum kenyang. Karena itulah namanya dalam bahasa fikih namanya qut. Qut itu apa? Makanan pokok. Loh, kalian makan mie. Biar kata makan mie-nya 2 mangkok. Belum makan gua. Ya, karena belum makan nasi maksudnya. Padahal udah makan mie-nya 2 piring. Riuk tuh. Paham kan? Al tuh makan mie sering kan gak apa-apa. Biar rambut lu agak lemesan dikit. Lu rambutnya sangar banget. Ya. Lu lihat tuh bengong aja ya kan. Ntar jangan keseringan bengong. Ntar bentar lagi lebaran haji. Buat kurban lagi. Bengong mulu. Ya. Lah iya. Ntar lebaran haji mau. Kali mau sekalian. Yang paling gemuk kan lu sekarang nih anak-anak nih. Ya udah layak ya. Udah pupa kan giginya. Oh, berarti udah memenuhi syarat dia. Ya udahlah, ntar anu aja di. Ya. Lah iya. Oke. Dikit lagi dah. Mana tadi? Mana? Wawa ala ayat ala wa takdiru innal ladzi tasaddaqu. Oh. Innal musaddiqina berarti orang-orang yang sedekah, bukan orang yang jujur. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Nah, maknanya wa takdiru innal ladzina tasaddaqu. Sesungguhnya laki-laki banyak tasaddaqu yang sedekah siapa alladzina. Walai dan perempuan banyak tasaddaqna yang sedekah siapa alladzina siapa allati. Jadi al yang ada pada innal musaddiqina, al di sini itu maknanya semakna dengan alladzina. Wal musaddiqati, al yang ada pada di sini itu semakna dengan Allah. Allati boleh, allai boleh. Artinya ini menunjukkan jamak mudzakkar, kalau ini menunjukkan jamak muannas. Musaddiqina ini maknanya tasaddaqu sama dengan alladzina tasaddaqu. Jangan kalian nulis tasaddaqu ada wawunya, harus dikasih alif. Itu ketelitian. Jadi nggak boleh umpamanya kalian nulis tasaddaqu tentang alifnya nggak dibaca. Lagian ngapain dikasih alif orang alifnya nggak dibaca? Ya nggak? Kan kalau lu pikirannya begitu kan? Nggak boleh, itu melanggar aturan. Coba aja kalian lihat di Quran. Al innal ladzina amanu. Ya kan? Amanu itu setelah waw pasti ada alif. Wa amilu. Itu setelah waw pasti ada alif. Jelas itu. Itu ketelitian itu penting gitu loh. Udah segitu dulu. Saya nggak mau ngegas, nggak mau ngebut. Masalahnya ini kan kalian rada asing. Karena mausul kalau di apa jurumiyah kan hanya sekilas kan. Nah sementara ini kan dibahas secara termasuk mendalam. Yang penting kalian paham sedikit demi sedikit. Lah itu jauh lebih nancep gitu loh daripada banyak kemudian orang paham. Oke ya. Ya udah sholat dulu, habis sholat baru makan bisa. Apa makan bisa dulu? Oh ujung-ujungnya kagak sholat. Nah, itu nanti airnya dibagi. Kalau tehnya lebih, ya ntar buat yang pada puasa. Jangan saya ngambil 3 Pak. Wah. Oke. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.